Jadi tadi kodenya udah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang, selamat bertemu dengan kami. Nah, di sini sebelum kita melangkah ke pelaminan ya Mbak Indi. Pelaminan. Melangkah ke hal-hal yang lebih dalam, kita itu perlu kenalan dulu. Kita pasti kan kalau tak kenal maka Tak sayang. tak kenal maka Tak apa ya? Tak kenal tak apa ya? Tak aruf ya teman-teman. benar banget. Jadi kita kalau nggak kenal ya kita kenalan, biar kenal iya nggak iya. Nanti setelah kenal kita bakal menumbuhkan rasa sayang. Sayang di sini bukan semata-mata sayang untuk pacar kita, untuk doi kita, tapi sayang sesama Manusia, kita kan harus saling mencintai, saling menyayangi. Nah, next kita kenalan dulu ya, terutama sama kami. Gak lucu banget dong, nanti kita ngomong panjang kali lebar, kita udah ngomong banyak, tapi kalian belum kenal kita kan rasanya aneh gak sih Mbak? Ya aneh lah, masa kalian nanti itu siapa sih, dari mana, dari planet mana, mau ngapain? Dia sih siapa, kayak orang hilang gitu kan, gak lucu banget kan? Iya gak Wendy? Iya betul. Ya jadi langsung saja kita bakal kenalan, akan dimulai dari teman saya. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Indi Rahmawati, biasa dipanggil Indi. Tapi kalian boleh kok manggil saya In, panggil saya Di, panggil saya Princess juga boleh. Princess dari kayangan. Ya. Princess dari mana? Princess dari mana aja, dari kayangan atau dari dasar samudra juga boleh. Emangnya Dajjal ya? Dari mana Mbak Indi? Dari kayangan. Enggak, saya asalnya dari Pejawaran, ya tentu saja lah channel ini kan namanya ya IPM Pejawaran ya teman-teman. Jadi saya tentu saja berasal dari Pejawaran. Kalian tahu nggak Pejawaran itu planet mana, bagian bumi, daerah mana, utara, apa selatan, apa barat, apa timur? Kalian tahu nggak Pejawaran itu di mana? Pejawaran itu bagian dari kecamatan yang ada di Indonesia. Iyalah, kami juga pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris nanti namanya kita di Inggris dong. Iya betul. Jadi Pejawaran di Banjarnegara, tepatnya Pejawaran itu salah satu kecamatan yang ada di Banjarnegara ya teman-teman. Yang deket sama Dieng pokoknya lah, tapi nggak deket-deket banget. Tapi ya deket, nggak sedekat aku sama kamu dong. Iya betul sekali. Ya langsung aja ya. Kalau aku sendiri, perkenalkan nama aku Dinul Qoyimah. Jangan dipanggil Inul ya atau Nul, panggil saja Dinul. Kalau nanti panggilnya Inul, nanti kesannya kayak Inul Daratista. Jadinya aku jadi bijuan dong. Gak lucu banget kan? Nah, tapi nggak apa-apa sih Deng kalau mau manggil dia Inul, ucul-ucul gitu. Apa sih ya Allah? Ya, jadi alamat saya sendiri itu dari Karangsari, sama beda desa. Saya juga asal dari Pejawaran. Pejawaran tuh deket Dieng sebenarnya 2 jam 1 jam kalau misalnya jarak dari Dieng ke Pejawaran. Nah, buat teman-teman yang nanti bakal ke Dieng, jangan lupa mampir ke tempat kita. Nanti bakal kita kasih apa? Kita kasih apa? Batu, kasih tanah, apa kasih apa? Lumpur. Iya jelas kita bakal kasih oleh-oleh yang teman-teman bawa ke kita, iya enggak? Iya betul, dan kita ajak jalan-jalan ke berbagai tempat wisata yang ada di Pejawaran. Ada banyak loh teman-teman, dan bagus-bagus itu tentang alam-alam. Pokoknya saking bagusnya, sangat bagus dan banyaknya sampai kita nggak bisa ngitung ya. Iya, karena pokoknya bagus. Semuanya itu kayak wisata gitu ya. Iya coba iya, dan di sana kita itu bisa merefresh otak kita karena kan bener banget. Apalagi buat teman-teman yang dari kota kan udah cuma gedung-gedung lah. Di sini di Pejawaran nanti kalian bisa melihat banyak pepohonan, banyak pemandangan alam, air terjun dan lain sebagainya. Next kita kan udah ngomong panjang kali lebar gini, tapi teman-teman nggak tahu kan background kita itu dari mana. Mungkin teman-teman ada yang kira kita dari Kayangan atau mungkin karena kita kan perempuan mungkin bisa dibilang dari Kayangan. Bisa juga dibilang dari itu dari planet mana, dari planet Mars atau planet apa gitu kan, nggak ada yang tahu kita dari mana gitu. Kira-kira teman-teman perlu tahu nggak nih Mbak Indi kita backgroundnya dari mana? Ya perlu dong. Masa nanti teman-teman udah ngikutin kita tapi mereka nggak tahu nanti kita mau bahas apa, latar belakang kita siapa. Jadi kan mereka nggak bisa ngerti gitu
walaupun kita ngejelasinnya mereka bingung karena kita nggak menjelaskan latar belakangnya. Kan dimulai sesuatu dari ya dari Paling latar mendasar. belakang. Iya, paling mendasar dan latar belakang itu sebelum- paling mendasar ya teman-teman. Sebelum kita nikah kita harus tahu dulu dong background calon kita itu seperti apa, iya enggak? Iya, betul. Ya, kita perlu tahu dulu background calon suami kita itu kayak gimana dulu, itu kan penting. Nah sama aja kayak kita sekarang, kalian itu perlu tahu background kita itu dari mana. Kira-kira kita dari mana sih? Dari kayangan ya? Aku sih kalau aku sih dari kayangan ya teman-teman. Kalau aku mah dari mana aja boleh deh. Tapi kalau kita ini dari Dari mana ya? dari mana ya? Dari mana? Hah, dari mana? Kita itu dari PC IPM Pejawaran. Kalian tahu nggak IPM itu apa? Aku tahu. Apa? Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Salah bro. Indeks Pembangunan Manusia. Itu lagi ya ampun masa orang salah. ternyata nggak ada yang ngerti IPM. Aku searching. Kita searching. Kalau nggak percaya nanti kita searching. Kita cari IPM pasti nanti nemunya itu. Enggak, IPM itu yang pertama itu udah mau bener tapi bukan pemuda tapi Oh, iya, pelajar. Oh. Bukan pelajar. Ikatan Pelajar Muhammadiyah tepatnya. Dan kita itu dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah berarti itu kita kalau pimpinan cabang itu ada di tingkatan Kecamatan. kedua terendah dari bawah atau tepatnya di kecamatan seperti itu. Ya kami dari PC IPM Pejawaran. Jangan lupa ya, jangan kayak saya tadi nggak tahu IPM itu apa. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bukan indeks. Pembangunan masyarakat, apalagi Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Iya. Ya dikit-dikit bener lah tapi bukan. Itu nggak dikit-dikit, itu besar. Oh iya, iya maksudnya kalau kalian nyebut ya tipe tengahnya gitu. Ya, jangan kayak kita kalau cantiknya tipe terus Iya, ya. betul. Masa ngomong tipe gak lucu banget kan? Jadi itu ya seputar background dari kami. Oh iya, terus TP Kita mau bahas apa kita ya di mau sini? bahas apa ya? Kita mau bahas seputar biro jodoh atau mungkin kita bakal bahas tentang seputar resepsi pernikahan. Ya jadi itu di sini kita bakal bahas apa sih Mbak Indi? Kita bakal bahas apa ya? Biro jodoh mungkin atau sekira yang tadi kotor. Kamu kudu mana orang bener geng. Terus cantik. Orang cantik ke priye? Terus cantik terus sendiri terus itu orang tak berusaha. Terus TP kita mau bahas apa ya? Kita bahas biro jodoh gimana? Buat aku mau dong. Oh, sekarang yang terkenal itu kayak Ome TV. Oh iya, bikin aktif kan tau gak sih bikin aktif apa? Vicky Naki sama Dayana itu ketemu di Ome TV, teman-teman. Itu kayak menyadarkan laki-laki Indonesia gitu kalau bisa. Enggak, kalau kita itu sebenarnya semua laki-laki itu katanya ganteng, cuma salah negara gitu. Iya, betul. Itu lah ya. Oke, itu hanya iklan ya, selingan ya teman-teman. Intermezzo dari warga plus 62 ya. Iya, plus 62 warga Indonesia yang sukanya itu jadi peramal dan jodoh-jodohin orang. Udah sukanya kepedean kayak kita ini. Kita sering halu, tapi nggak apa-apa. Halu boleh, itu buat hiburan aja, nggak apa-apa. Sedikit lah aja, sedikit. Jangan kebanyakan, nanti malah kita nggak jadi bergerak karena kebanyakan halu. Iya, Iya, halu dok nggak gerak nanti ya. sama aja. Sumpah. Kayak misalnya aku halu pengen nikah sama Muhammad Toha, nggak ada usaha ya sama aja, bakal halu-halu terus malah nanti Muhammad Toha selak nikah sama orang lain, keburu nikah sama orang lain dan Selak apa selak? keburu nikah sama orang lain gitu kan, nggak asik banget. Jadi halu diiringi usaha, ya nggak Iya, Mbak? betul, seperti doa diiringi usaha ya teman-teman. Oke, berarti kita mau bahas apa ke depannya? Karena kita pelajar ya kita bahas pelajar lah, masa bahas mahasiswa. Oh, betul. Tapi mahasiswa masuk pelajar juga kan? Iya sih, tapi kan kita lebih fokus ke pelajarnya. Oke, berarti kita mau bahas pelajar, segala sesuatu tentang pelajar. Dari mulai isu, permasalahan, moralitas, etika, dan lain sebagainya akan kita bahas di sini ya teman-teman, di channel ini ke depannya. Selain itu, kita juga bahas apa lagi? Banyak sih nanti seputar tentang kayak organisasi, manajemen organisasi, tentang seputar organisasi, kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi yang jelas di sini kita bakal belajar bareng-bareng tentang ya apapun itu yang bersangkutan dengan pelajar. Dan kan kita dari organisasi ya, jadi kita juga bakal belajar organisasi bareng. Sebelumnya Mbak Indi ngerasa itu nggak sih, ngerasa kayak miris banget nggak sih sekarang kondisi pelajar kita gitu kan, banyak pelajar tapi nggak terpelajar kan, miris banget ya. Seharusnya kita pelajar ya sikap kita harus terpelajar gitu, tapi nyatanya iya nggak sih Mbak Indi?
Bener banget. Sekarang rata-rata pelajar itu ya memang bener yang tadi dikatakan bahwa mereka itu pelajar tapi nggak terpelajar. Karena apa? Terutama dalam hal moralitas ya teman-teman, seharusnya pelajar harus bisa membawa perubahan, membawa ke masyarakat, ke orang-orang yang nggak sekolah dan lain sebagainya. Tapi malah sekarang apa? sekarang kasur kantor. Sekarang kasur Maaf, ada iklan. Nah di iklan ya teman-teman, ada orang jualan di depan. Oh ya, karena terutama dalam hal apa kayak moralitas ya, tetap moral pelajar itu sekarang sedang mengalami degradasi moral ya, penurunan sekali dari mereka sudah tidak memiliki moral lagi gitu, nggak tahu seperti apa moralitas pelajar, etika pelajar yang baik itu seperti apa. Mereka rata-rata menggunakan kata pelajar atau dalam kutip remaja ya, mereka lebih sering menggunakan, kalau di sekolah kan pelajar ya, kalau di luar berarti remaja ya, dan kata wah remaja, masa muda berarti masa bebas-bebasnya gitu, masa boleh ngapain aja, boleh melakukan banyak hal, boleh maksudnya bisa mengeksplor, tapi eksplor mereka itu dalam bentuk negatif ya, enggak banyak kan kasusnya bisa kita lihat aja di sini ya, banyak yang anak-anak pelajar itu kayak kalau nggak pacaran gengsi, ya enggak? Iya. Itu salah banget, dan karena mereka itu salah memposisikan diri, kadang mereka kan anggap ya udah pelajar ya masa-masanya kita untuk bersenang-senang gitu kan. Nah, saking kebablasannya bersenang-senang itu, mereka kadang sampai melakukan hal-hal di luar batas, iya enggak sih? Iya betul. Bisa dilihat aja kan, kayak buktinya sekarang banyak kayak hamil di luar nikah, terus banyak anak muda yang atau pelajar itu, khususnya pelajar ya, banyak pelajar yang kayak apa ya Mbak Indi, kayak ini ya, suka tawuran, suka minum-minuman, kan rasanya nggak etis banget kan? Iya, mereka pelajar, tapi malahan mereka melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan mereka sebagai pelajar gitu. Apalagi bukan hanya itu, dari kasus kecil juga banyak pelajar yang sering nggak menurut sama guru, terus juga orang tua, terus juga kayak kasus bullying juga ada. Bullying dalam pelajar itu juga banyak, terus juga bisa melakukan tindakan asusila di sekolah, misalnya kayak sekarang itu kayak hal pelukan, terus juga dan hal-hal tindakan asusila lainnya, mereka sering udah lumrah lah gitu ada di sekolah, bahkan di sekolah gitu. Dan sekarang juga kayak guru yang mereka ada something sama murid juga banyak. Contohnya something itu berhubungan, guru yang ada berhubungan sama murid itu banyak gitu. Kayak misalnya guru pacaran sama muridnya itu sekarang kayak udah jadi hal yang lumrah, padahal seharusnya kan guru digugu dan ditiru gitu kan. Seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak didiknya, tapi sekarang kayak udah gak berlaku gitu. Jadi ya kita miris sih dalam hal itu kan. Guru yang menghamili pelajar juga banyak kan kasusnya. Nah itu kita juga di situ kita perlu kayak cari solusi ya. Kita perlu cari solusi bareng-bareng lah. Kira-kira gimana sih untuk kita keluar dari kubangan itu? Masa kita mau stuck, mau pasif di kayak di sesuatu hal, di suatu objek yang bisa dibilang negatif gitu kan, nggak baik. Karena menurut Mbak Indi sendiri, baik buruknya negara itu tergantung generasinya nggak sih? Iyalah, tergantung generasinya. Misalnya kita kan ke depannya kita semuanya akan mimpin, menggantikan Pak Jokowi, menggantikan Ibu Puan Maharani, Ibu Mega dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti siapa tahu Ibu Dino sama Ibu Dino bakal jadi presiden. Kalau misalnya moral kita jelek, kita nggak bisa mengetahui baik dan buruk, tidak tahu etika, tidak mengerti tentang permasalahan dan lain sebagainya, lalu bagaimana kita akan memimpin ke depannya seperti itu. Jadi jangan remehin kita masih muda berarti ya senang aja gitu, padahal kita ke depannya nanti kita loh yang akan mimpin. Bumi itu kan berputar ya teman-teman, usia juga terus menua, nggak mungkin kan kita muda aja
dan kepemimpinan juga berganti-ganti seiring berjalannya waktu bakal berganti. Dan kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, nanti kita juga yang perempuan bakal jadi ibu buat anak kalian, yang laki-laki bakal jadi kepala rumah tangga, bakal jadi bapak. Iya nggak sih? Masa nanti kita bakal jadi ibu atau bapak yang nggak baik buat anak kita? Apa kalian mau? Pasti kalau kita lumrahnya kita, fitrahnya kita pasti pengen punya anak yang benar. Kan? Nah, anak yang benar itu berasal dari mana, Mbak Indi? Ya, berasal dari didikan orang tua yang benar. Dan benar, didikan Mbak. Orang tua yang benar itu berasal dari kita sebagai ibu, contohnya ya harus bisa mendidik anak kita ke depannya. Kita bukan guru pertama. Iya, kita itu Madrasatul Fil Ula ya, teman-teman. Jadi, kita harus bisa memposisikan kita sebagai seorang ibu dan ayah dan ibu itu, orang tua itu tempat sosialisasi pertama anak ya teman-teman. Jadi sosialisasi pertamanya mereka aja udah salah, udah menyimpang, apalagi ke depannya kita itu sosialisasi pertama itu untuk menempatkan diri kita, untuk membentuk kepribadian kita itu mau seperti apa, latar belakang kita dan lain sebagainya, untuk menanamkan nilai-nilai dan norma serta moralitas yang baik itu seperti apa. Jika orang tuanya tidak bisa menanamkan itu kepada anak, lalu bagaimana anak mereka akan bisa tahu gitu? Karena orang tua itu emang Madrasatul Fil Ula ya teman-teman. Iya, jadi menurutmu gimana? Iya bener banget. Terus selain itu kayak sekarang banyak anak muda yang sok-sokan padahal mereka nggak tahu, tapi seolah-olah sok tahu. Jadi ingat quotes dari Socrates nggak, Mbak Indi? Yang gimana? Yang aku tidak tahu tapi gimana yang itu loh, yang Socrates, aku tidak tahu apa yang itu loh. Aku tahu aku tidak mengetahui, dan aku tidak tahu aku tidak mengetahui. Iya. Nah itu yang salah fatal. Kalau Socrates kan beliau udah tahu kan, aku tidak mengetahui. Tapi kalau anak sekarang dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui. Nah, sebab dari ketidaktahuan mereka, karena ya kembali lagi relasi mereka kurang dan mereka itu nggak mau eksplor, mereka nggak mau cari hal-hal yang baru. Jadi kayak mereka itu gini loh, mereka itu gampang puas dengan apa yang mereka peroleh gitu ya, nggak tanpa mereka itu mencari dasar. Jadi mereka kayak seolah-olah ya udah, kalau tahu itu ya udah gitu aja gitu. Jadi ilmunya itu berdasarkan jarene, bukan karena setelah jarene atau katanya. Mereka itu cari sumber-sumber lain gitu. Iya nggak, Mbak? Betul sekali. Apa nambahin ya, sekarang itu kan pelajar kan tipenya ada dua, ada yang sok tahu dan ada yang benar-benar nggak tahu. Ada yang nggak tahu, ada tipe yang dia tidak tahu, dia tahu tapi sebenarnya dia itu tidak tahu. Kayak misalnya kayak teman-teman itu kayak mikir banyak hal gitu, hanya mikir tentang dasar aja gitu. Contohnya ya banyak permasalahan pelajar gitu. Contohnya kayak mereka menurut mereka oh ya pacaran buat mereka, contohnya pacaran ya, karena pelajar paling marak itu ya, pacaran bisa memotivasi mereka dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak menganalisis, sebenarnya mereka nggak tahu bahwa pacaran itu memiliki dampak-dampak lain gitu yang dapat membahayakan mereka, menjerumuskan mereka ke hal-hal negatif kalau mereka sendiri itu nggak mencari tahu secara mendalam ya. Terus yang kedua yang seperti itu, yang mereka tidak tahu, mereka tidak tahu tetapi mereka nggak mau mencari tahu kan? Bener. Karena mereka itu terlalu puas dengan apa yang mereka dapatkan sendiri. Jadi mereka kurang membuka pikiran mereka, kalau menurut saya sendiri ya. Dan ketika mereka hanya tahu sedikit langsung mereka lebar-lebarkan. Padahal sebenarnya maksudnya lebar-lebarkan dalam hal ini mereka langsung ngomong ke semua orang yang apa ya, mereka itu kayak seolah-olah ingin dapat predikat atau sadar, wah dia pintar, dia tahu semuanya gitu. Jadi kayak dianggap wah gitulah sama orang lain, padahal sejatinya dia nggak tahu apa-apa kan. Iya, itu pelajar yang salah satu permasalahan pelajar yang harus kita bener-bener cari solusinya. Iya, itu udah menjamur dan itu udah lumrah. Nah, bagaimana sih cara kita menghilangkan kebiasaan yang tidak baik itu ya, dengan cara kita cari solusi bareng-bareng. Oh iya, TP apa ya, kita kan dari tadi ngomong pelajar terus nih, kira-kira selain kita bakal bahas pelajar, organisasi, terus kita bakal bahas apa lagi? Oh ya, kelupaan, kita kan tadi bahas permasalahan pelajar lah. Kedepannya kalian pengen tahu kan tentunya permasalahan seperti apa, terus solusinya gimana. Nanti di channel ini juga kita akan bahas tentang solusi
solusi-solusinya, kita akan membahas secara mendalam permasalahan-permasalahan. Ini cuma perkenalan ya teman-teman, ini cuma yang secara umum, nanti kita akan menjelaskan secara detailnya itu seperti apa, jadi tetap stay tune. Iya. Terus jangan lupa ya teman-teman, nanti kita juga bakal cerita tentang kisah-kisah menarik dari pengalaman kami berorganisasi. Maksudnya tanda kutip kami di sini anak-anak PC IPM Pejawaran nanti bakal berdialog di sini. Kita bakal bahas-bahas seputar pengalaman-pengalaman kami di organisasi itu seperti apa, seneng susahnya di organisasi seperti apa, dampak ikut organisasi itu apa, iya nggak sih? Iya betul, jatuh bangunnya itu seperti apa, terus manajemen konfliknya seperti apa. Pokoknya akan kita bahas terus pengalaman-pengalaman menarik yang nggak akan pernah kita temukan kalau kita nggak ikut organisasi gitu. Karena organisasi kan kayak miniatur pemerintahan juga kan. Iya betul, organisasi dengan organisasi itu sangat penting ya teman-teman. Jadi nanti kita juga akan menjelaskan manfaat berorganisasi biar kalian tertarik gitu berorganisasi. Karena dengan kita berorganisasi kita bisa memanage diri kita sendiri, memanage waktu dan lain sebagainya dan semua, dan nanti akan dibutuhkan sekali dalam pekerjaan ya teman-teman. Karena apalagi kalau kita bekerja dalam perusahaan atau pemerintahan birokrat gitu. lah ya, birokrat. Ya, jadi itu. Terus buat teman-teman yang nanti bakal kayak ingin gitu belajar dalam bersama kita, intinya mau usul ide-ide apa gitu, isu-isu apa, topik-topik apa, silahkan cara-cara di kolom komentar ya Mbak. Terus selain itu bisa juga apa? Oh ya, kalian semua bisa usul bintang tamu juga. Ya, bisa request bintang tamu juga ya. Kalian tulis aja pengen siapa gitu bintang tamunya dan temanya apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan kita usahakan. Pasti kita usahakan dong buat teman-teman kita yang tercinta di sana, teman-teman sosial media, bukan teman-teman sosial media, teman-teman maya kita ya, bukan teman-teman nyata tapi teman-teman maya, teman-teman hoib. Jadi bilang hoib ya gak Mbak Indi? Iya, jadi gitulah ya, kita nanti bakal sharing-sharing. Terus jangan lupa kita tayang di mana nih? Kita itu menariknya ada di YouTube dan Spotify ya teman-teman. Nanti kalian langsung cari aja YouTube-nya IPM Pejawaran. Spotify. Kalau di Spotify-nya kalian langsung cari aja The Jawara Show. Ya, nanti cari aja, jangan lupa ya. Nanti bakal ada kisah-kisah menarik dari kita, bakal ada pembahasan yang paling menarik, intinya kita usahakan menarik terus, apalagi sama kita ya, pasti kalian bakal kangen sama kita. Jangan lupa jadi saksikan terus. Jadi nanti ini nggak hanya satu kali tapi berepisode-episode gitu. Ikan hiu makan pepaya, ditunggu ya. Terus jangan lupa juga, karena ini channelnya bersifat positif ya, jangan lupa share ya. Jadi ini juga akan kami tayangkan setiap 1 pekan sekali. Tepatnya itu di akhir pekan gitu. Ketimbang kalian itu scroll TikTok yang nggak jelas, yang sekarang lagi trending kayak gini. Dulu ya Aisyah dulu. Kalau sekarang itu yang juga kayak gini yang kayak gini. Lagunya apa ya Mbak? Lupa ya? Nggak tahu. Yang ampun Bang Jago kayak gitu ini ya kayak gitu ya. Jadi ketimbang nggak penting ya mending nonton kami lah, insya Allah bermanfaat ya, bermutu sekali pokoknya ya teman-teman. Sambil rebahan, sambil tiduran, sambil dengerin tiduran ya, rebahan tidur sambil ngemil ya, yang penting jangan sambil makan. Yang penting jangan sambil nonton TV, nanti nggak kedengeran. Nggak apa-apa. Sekarang kan orang-orang Indonesia kan fokusnya banyak ya, mereka keren sih, fokus udah multifungsi. Udah gitu paling jago ngeramal. Iya, kita orang Indonesia itu jago-jago ngeramal ya teman-teman. Jadi kalian boleh kok ngeramal pembahasan untuk selanjutnya apa gitu, kalian tebak-tebak sendiri bisa kok. Ya, tenang, boleh kok. Jadi itulah yang jelas, kami bakal menemani kegabutan teman-teman kalian. Ketimbang gabut gak jelas, nanti malah liatin chattingan atau enggak stalking mantan kan malah sakit hati ya enggak. Iya, mending nonton kami atau jadi nonton kodenya udah saya. Kaki kayak kabri. Iki kabri kayak wis bare ngono lah. Gini. Orang beneran mesti kan.
Ya, jadi saling nafas. jadi itu teman-teman, nanti kita bakal bahas seputar itu. Jadi jangan lupa terus pantengin terus akun kami. Terus selain akun kami dipantengin, jangan lupa juga di share. Iya. Betul itu. Dan jangan lupa ditonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa, karena subscribe kalian itu penting banget. Terus jangan lupa buat mengapresiasi karya kami, jangan lupa like, oke? Dan share ya teman-teman, dan jangan lupa ditonton, jangan di like aja tapi nggak ditonton, tapi ditonton juga ya teman-teman, karena dengan kalian share juga dan menonton, kalian akan menambah ilmu dan membagikan ilmu juga ya teman-teman, dan insya Allah dapat pahala ya teman-teman, dan akan menambah wawasan teman-teman gitu. Jadi kan teman-teman bakal kayak menemui suatu hal baru gitu. Jadi kan wawasan teman-teman bertambah. Jadi jangan lupa saksikan kisah menarik dari kami. Oke? Ikan hiu makan pepaya, ditunggu ya. Bye bye. Jangan lupa sebelumnya Jawara apa? Oke. Oh iya, kan wes mau masa gak maneh? Mending guys. Ya wes. Jawara. Oke. IPM ku keren. Ya wes lah, wis wendeti karo rasa ya.